Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala makarimal akhlaq fi a'la darajat wa ja'alaha afdala syai'i yudha'u fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatahul azizah, amma ba'd. Sahabat Syarhil Quran yang kami cintai, majelis hakim yang wajahnya berseri-seri, semoga kita semua senantiasa dirahmati Sang Ilahi. Allahumma amin. Bapak Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, pernah memperingatkan kita bahwa bonus demografi Indonesia akan mencapai puncaknya pada tahun 2030-an. Ini artinya, hadirin, proporsi penduduk usia produktif akan lebih besar jika dibandingkan dengan usia non-produktif. Oleh karena itu, hadirin, beliau menekankan kepada kita untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan menyiapkan generasi emas Indonesia yang kuat dan berkarakter. Kita patut bersyukur, hadirin. Alhamdulillah, dengan pertumbuhan jumlah lembaga pendidikan yang semakin tinggi di negeri ini. Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024-2025, Indonesia telah membangun 436.707 unit sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga menengah atas. Ditambah lagi jumlah lembaga pendidikan tinggi yang mencapai 4.614 atau kedua terbesar di dunia setelah India, tersebar di 38 provinsi seluruh Indonesia. Angka yang begitu fantastis dan membanggakan, bukan? Masya Allah. Namun sungguh disayangkan, hadirin sekalian, potensi yang begitu luar biasa ini ternyata tidak berjalan seimbang dengan pembangunan karakter manusia Indonesia. Hadirin percaya, mari kita saksikan berbagai macam problematika datang silih berganti mempertontonkan kehancuran karakter dan moralitas anak negeri. Mulai dari gurita narkoba yang semakin makmur, judi online kian menjamur, HIV/AIDS tumbuh subur, kekerasan, bullying, pelecehan seksual hingga tawuran terus menggerogoti bumi pertiwi. Ternyata lengkap sudah penderitaan negeri kita, Indonesia. Hadirin, kondisi ini ternyata diperparah lagi dengan adanya oknum dari lembaga pendidikan yang terjerat kasus korupsi untuk memperkaya diri sendiri di tengah-tengah biaya pendidikan yang terus meroket tinggi. Bayangkan, hadirin sekalian, betapa malunya kita sampai-sampai Indonesia Corruption Watch mencatat tren kasus korupsi pada sektor pendidikan terus meningkat di 10 tahun terakhir ini. Hadirin, jika hal ini terus kita biarkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan semakin terdegradasi, kerusakan karakter semakin menjadi-jadi, bahkan ancaman kehancuran semakin mendekati. Hati-hati, nanti sulit kita obati. Betul, hadirin? Betul. Oleh karena itu, kami akan menyampaikan sebuah syarahan dengan judul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa, dengan landasan firman Allah Surah Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Majelis hakim yang berbahagia, hadirin wal hadirah yang berbahagia, semoga kita semua masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Syekh Ali As-Sobuni di dalam tafsirnya Sofatut Tafasir jilid 3 halaman 554 mengatakan bahwa hadza awwalu khitabin ilahiyyin ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa fihi da'watun ilal qiraati wal kitabati wal ilm. Ayat ini hadirin merupakan titah Allah Subhanahu wa taala yang pertama kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menuntut agar beliau dan umatnya senantiasa membaca, mengkaji, meneliti, mendalami, memperbanyak observasi dan memperkaya literasi. Ayat tadi hadirin menurut Syekh Muhammad Thahir Ibnu Ashur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir jilid 30 halaman 436 mengatakan bahwa huruf ba pada lafaz Iqra bismi rabbik adalah babul isti'anah. Artinya setiap proses membaca, meneliti dan mengkaji haruslah diikuti dengan nilai-nilai religi yang mendekatkan diri pada Sang Ilahi. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, melalui ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan betapa pentingnya pendidikan karakter, di mana memperkaya literasi dan memperbanyak referensi haruslah disertai dengan nilai-nilai teologi. Kekayaan intelektual harus diimbangi dengan kekayaan spiritual. Penguatan jasmani harus diikuti dengan penguatan rohani. Kekayaan literasi dan referensi harus disertai dengan jiwa rohani dan hati nurani. Oleh karena itu hadirin, dengan maksud yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke permukaan bumi. Innama buistu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat Syarhil Quran yang kami cintai, Dewan Hakim yang baik hati, semoga kita semua dirahmati Sang Ilahi. Allahumma amin. Alhamdulillah, secara umum upaya penguatan karakter, pengembangan moralitas dan spiritualitas sudah banyak diupayakan oleh pemerintah
agar terwujudnya bangsa yang kuat dan bermartabat. Namun hadirin, kita tidak mungkin menutup mata. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa angka kehancuran anak bangsa terus melambung tinggi. Mari kita saksikan kembali hadirin, mulai dari kasus tawuran berdarah antar pelajar pada tanggal 9 Februari 2025 dan 12 Mei 2025. Bahkan lebih parahnya, seorang mahasiswa tega-teganya memperkosa 13 orang pelajar secara bergilir. Apa yang saudara-saudari rasakan? Apa yang ada pada hati nuraninya? Jujur kami akui, mendidih rasanya darah ini menyaksikan berbagai kasus yang terjadi selama ini. Oleh karenanya hadirin, Al-Quran tidak hanya menekankan pendidikan intelektual semata, sebab pendidikan intelektual yang tidak diimbangi dengan pendidikan karakter hanya akan melahirkan kehancuran dan kebinasaan. Sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran, Surah Ghafir ayat 82. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim kanu aktsara minhum wa ashadda quwwatan wa asaran fil ardh wa asaran fil ardi fama aghna anhum ma kanu yakdzibun wa asaran fil ardi fama aghna anhum ma kanu yakdzibun. Shadaqallahul azim. Apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi? Lalu mereka memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Sungguh mereka itu lebih banyak dan lebih hebat kekuatannya, serta lebih banyak jejak-jejak peradabannya di bumi. Apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman. Saudara kaum muslimin, hamba Allah yang beriman, Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi di dalam tafsirnya Al-Maraghi jilid 24 halaman 100 mengatakan bahwa ayat tadi merupakan penggambaran bangsa-bangsa terdahulu yang memiliki fisik yang kuat, kemewahan dunia yang begitu memikat, infrastruktur yang masya Allah dahsyat, kekayaan intelektual yang kuat, namun nikmat yang didapat tak mendekatkan diri pada sang pemberi rahmat. Kesombongan dan kecongkakan malah dipertontonkan, Kedustaan dan kemunafikan dipamerkan, Iman digadaikan, moral diabaikan. kenikmatan yang dimiliki tak dapat memberi arti.
akhirnya justru mendatangkan azab sang ilahi. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Sebuah senandung mengingatkan kita. Marilah kita sucikan jiwa, buat ilmunya dan karakternya, dekatkan diri pada ilahi, sertakan nilai-nilai religi. Mari bersama harap ridhonya. Ilahi Rabbi. Hadirin wal hadirah yang dirahmati Allah. Dari syarahan yang telah kami sampaikan, dapatlah diambil satu kesimpulan bahwa penguatan pendidikan jangan hanya berorientasi pada pemenuhan tuntunan administrasi serta pengembangan ilmu intelektual semata. Pendidikan ini harus berorientasi pada penguatan karakter, pengembangan etika, dan peningkatan moral sehingga mewujudkan generasi yang ilmunya kuat, Karakternya hebat, Imannya mantap. sehingga menjadi bangsa yang bermartabat dan berdaulat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tunggu dulu. berlayar jauh ke Pulau Jawa. Membawa bekal dan juga doa. Penguatan karakter sangat bermakna Untuk menuju jadi jati diri diri bangsa. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Arigatou gozaimasu. Syukron katsiran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.